Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 6. Perkenalkan, saya Indri Aryani. Saya Alif Ahmad Faresi. Saya Fira Musafa. Saya Esa Aprilia. Kami dari kelompok 6 menjelaskan materi dari pengujian produk sesuai dengan kriteria kelayakan produk atau standar operasional. Mengevaluasi kesesuaian hasil produk dengan rancangan, hal tersebut perlu dilakukan sebagai langkah cross-check antara rencana yang dibuat dengan hasil yang didapatkan. Dengan adanya evaluasi tersebut, seorang wirausaha dapat memutuskan apakah rencana yang sudah dibuat berjalan sesuai dengan rencana atau tidak. Apabila produk yang dihasilkan tidak sesuai rencana, maka perlu diambil langkah lebih lanjut untuk mengatasinya. 1. Pengertian kesesuaian produk. Mutu merupakan hal yang sangat penting bagi suatu organisasi, baik itu organisasi non-pendidikan maupun organisasi pendidikan. Mutu sendiri mempunyai berbagai macam pengertian seperti yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Berikut adalah bagian-bagiannya. 1. Menurut Juran dalam Nasution atau 2001, mutu suatu produk adalah kecocokan penggunaan produk atau fitness for us untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Yang kedua, Crosby dalam Nasution atau 2001 menyatakan bahwa mutu adalah conformance to requirement, yaitu sesuai dengan yang diisyaratkan atau distandarkan. Suatu produk memiliki mutu apabila sesuai dengan standar mutu yang telah ditentukan. 3. Menurut Sutrisno, mutu adalah kesesuaian antara produk atau jasa yang dihasilkan organisasi dengan persyaratan atau kriteria yang ditetapkan oleh pelanggan. Yang keempat, sedangkan Badan Standarisasi Nasional atau BSN mengartikan mutu sebagai derajat yang dicapai oleh karakteristik yang inheren dalam memenuhi persyaratan. Selanjutnya, dimensi mutu. Mutu bisa diukur dengan beberapa dimensi, sehingga dengan dimensi ini bisa dianalisis apakah suatu produk itu bermutu atau tidak. Menjelaskan bahwa dimensi dari kualitas produk ini meliputi 8 dimensi, Yaitu 1. Performance, yaitu kinerja karakteristik operasi pokok dari produk inti dan dapat didefinisikan sebagai tampilan dari sebuah produk sesungguhnya. 2. Reliability, keandalan reliability yaitu tingkat keandalan suatu produk atau konsistensi keandalan sebuah produk di dalam proses operasional di mata konsumen. Yang ketiga, features, keistimewaan tambahan atau features yaitu karakteristik sekunder atau pelengkap dan dapat didefinisikan sebagai tingkat kelengkapan atribut-atribut yang ada pada sebuah produk. Yang keempat, conformance, kesesuaian dengan spesifikasi atau conformance to specification, yaitu sejauh mana karakteristik desain dan operasi memenuhi standar-standar yang telah ditetapkan sebelumnya. 5. Durability, daya tahan atau durability berkaitan dengan beberapa lama produk tersebut dapat terus digunakan dan dapat didefinisikan sebagai suatu ukuran usia operasi produk yang diharapkan dalam kondisi normal dan berat. Yang keenam, serviceability. Serviceability meliputi kecepatan, kompetensi, kenyamanan, mudah direparasi, serta penanganan keluhan yang memuaskan dan dapat didefinisikan sebagai suatu ukuran kemudahan memperbaiki suatu produk yang rusak atau gagal. 7. Estetik, yaitu keindahan produk terhadap panca indera dan dapat didefinisikan sebagai atribut-atribut yang melekat pada sebuah produk seperti warna, model, atau desain, bentuk, rasa, aroma, dan lain-lain. 8. Perceived quality, yaitu kualitas yang dirasakan bila mana diterapkan pada pengukuran kualitas makanan dan minuman, maka perceived quality merupakan kualitas dasar yang dimiliki sebuah makanan dan minuman. 2. Pengertian analisis kelayakan usaha. Kelayakan usaha adalah usaha atau disebut juga feasibility. Studi adalah kegiatan untuk menilai sejauh mana manfaat yang dapat diperoleh dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha. Hasil analisis ini digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. 3. Tujuan studi kelayakan usaha. Adapun pokok tujuan kelayakan usaha adalah 1. Mengetahui tingkat keuntungan terhadap alternatif investasi. 2. Mengadakan penilaian terhadap alternatif investasi. 3. Menentukan prioritas investasi sehingga dapat dihindari investasi yang hanya memboroskan sumber daya.